Baik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di serial pemrograman kita yang berikutnya yaitu tentang CSS3. CSS3 itu untuk merancang web ya, merancang tampilan web. Oke, CSS adalah kepanjangan dari Cascade Style Sheet ya, Cascade Style Sheet. Oke. Oke, sekarang saya akan bahas dulu satu persatu apa itu CSS3 ya. Kita mulai dulu dengan pengenalan CSS3. Yang pertama, pengertian dari CSS3. CSS3 merupakan pengembangan dari CSS dari versi 2 yang digunakan untuk mengatur dan mengelola tata letak dan elemen-elemen HTML dari halaman web yang akan ditampilkan pada browser. Perbedaan yang utama dengan CSS2 adalah fitur modul, yaitu pembagian standar menjadi modul-modul yang terpisah, sehingga lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Di samping itu terdapat juga fitur-fitur baru yang tidak terdapat pada CSS versi sebelumnya. Misalnya sudut membulat, bayangan, gradient, transisi, atau animasi, dan lain-lain. Oke. Sekarang, tujuan dan fungsi dari CSS3 itu apa? Dengan kolaborasi dengan HTML, tujuan dan fungsi CSS3 adalah untuk membuat dan mengatur struktur konten halaman web. Oke ya, itu tujuannya. Fungsinya sama seperti versi CSS sebelumnya, yaitu membangun halaman online yang interaktif dan responsif. Oke ya. Sekarang manfaat CSS 3 yaitu antara lain menyediakan fitur navigasi bar yang konsisten dan tepat. Sangat mudah untuk menyelesaikan halaman website karena dapat dilakukan hanya dengan mengubah file modular. Lalu pembuatan grafik yang lebih mudah sehingga tampilan halaman web menjadi lebih menarik dan atraktif. Mampu membuat video online. Yang terakhir adalah ekonomis dan hemat waktu karena didukung oleh sebagian besar web browser terbaru. Oke, gampang ya. Ini masih teori, belum masuk ke codingan atau prakteknya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, slide yang kedua ini adalah menerangkan tentang fitur dan modul di CSS3 ya, yang berbeda dari versi-versi sebelumnya. Oke, fitur-fiturnya salah satunya antara lain adalah selektor, lalu text effect dan layout, dan yang terakhir adalah Ruby ya. Sedangkan modul CSS3 antara lain adalah box model, animasi, dan yang terakhir adalah 2D, 3D transformation atau ini transformasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Silahkan kalian baca masing-masing sampai selesai ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, untuk slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang rounded corner atau sudut melengkung ya. Sudut melengkung. Apa itu rounded corner? Oke, kita baca sama-sama ya. Rounded corner merupakan sebuah fitur pada CSS3 yang digunakan untuk membuat sudut lengkungan pada suatu objek, pada sudut objek. Fitur tersebut merupakan salah satu fitur terbaru yang muncul dibandingkan versi CSS yang sebelumnya. Oke, untuk membuat rounded corner adalah dengan menggunakan properti border radius ya. Nilai-nilai yang berlaku untuk properti berupa satuan panjang seperti pixel dan em atau m. Oke, properti border radius itu sendiri terdiri dari beberapa properti yaitu border top, border top left radius, border top right radius, border top bottom radius, dan border bottom left radius. Oke, nanti akan saya kasih contohnya ya. Contoh codingannya di slide yang berikutnya. Contoh dari rounded corner ini dan hasil outputnya. Oke. Ya, codingan yang berikutnya adalah contoh dari rounded ya. Seperti biasa, sebelah kiri adalah script atau codingannya, itu yang disambung dengan sebelah kanan atas karena panjangnya tidak muat dalam satu layar. Jadi saya pecah menjadi dua. Sedangkan sebelah kanannya adalah hasil output dari runningan coding atau runningan script yang ada di browser.
Oke, kalian coba ya di editor kalian masing-masing dan browser kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Oh ya, maaf sebelumnya, meskipun ini file CSS, tapi disimpannya nanti waktu pada nge-save script tersebut atau codingan tersebut, tetap extensionnya adalah HTML. Ingat ya, file HTML karena file CSS tidak akan bisa di running di browser. Oke, gitu aja ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang berikutnya adalah untuk menentukan nilai sudut. Oke, ya, kita baca dulu masing-masing. Kalian juga dapat membuat sudut sendiri, lengkungan sudut yang diinginkan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, properti pada border radius atau sudutnya yaitu memiliki 4 nilai. Nah, syarat-syarat dari 4 nilai itu adalah 4 nilai. Nilai pertama berlaku untuk top kiri, lalu 3 nilai. Nilai pertama untuk top kiri dan seterusnya dan yang terakhir adalah 1 nilai. Keempat sudut dibulatkan sama. Oke. Nah, supaya lebih jelasnya saya akan kasihkan script atau codingan berikut running dari hasil codingan itu. Ya, inilah contoh codingan dari penentuan nilai sudut ya. Oke, saya beritahukan dulu dari mulai mana codingannya. Codingan pertama itu adalah yang di slide yang screenshot yang kiri bawah ya, lalu dilanjutkan ke kanan atas, sedangkan kanan bawah adalah hasil dari running di browser. Oke, gitu ya. Kalian coba di editor dan browser kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya, di slide ini yang ada di hadapan kalian ini adalah saya kasih bonus ya. Ini untuk membuat sudut elips ya, gambar tampilan untuk sudut elips. Codingannya dimulai dari kiri bawah, lalu kanan atas. Sedangkan kanan bawah adalah hasil dari screenshot codingan ya yang di running di browser. Oke, kalian coba masing-masing. Ya, seperti biasa pada setiap akhir part yang bagian yang dibahas, jangan lupa saya ingatkan lagi dan lagi dan lagi ya. Supaya untuk like, subscribe, share dan komen ya, supaya codingan kita makin berkibar terus. Oke, sampai bertemu di part yang kedua.